Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 9 MTS Fisabilillah. Bapak mendoakan semoga kalian sehat selalu, terus bersemangat mengisi hari-hari dengan hal-hal yang berkualitas. Pagi ini kita akan belajar PKN, melanjutkan materi pekan yang lalu. Bapak mengingatkan di antara adab mencari ilmu itu, di samping harus serius, bersungguh-sungguh memperhatikan, juga harus ditulis. Maka mohon kalian harus menyiapkan buku dan pulpen. Kenapa? Karena bisa jadi ingatan 1000 kali bisa lupa, tetapi kalau tulisan insya Allah nggak akan hilang. Tolong dipahami, Bapak mohon kalian harus menulis, termasuk materi yang lalu. Bisa kalian lihat di materi LKS PKN kelas 9. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana dinamika terjadi pasang surut ya perwujudan Pancasila di negara Indonesia. Yang lalu itu kenapa terjadinya pasang surut begitu itu? Karena ada dua faktor. Faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Ya. Karena adanya keberagaman suku bangsa, agama, kepulauan, budaya, wilayahnya luas, itu dari dalam. Dari luarnya juga, karena ini ada pengaruh dari era globalisasi, informasi sangat mudah, sehingga berbagai macam informasi sangat mudah masuk ke Indonesia, sehingga sangat mudah berbagai macam paham komunisme, paham liberalisme, paham sekularisme, ateisme, dan sebagainya. Ya, ini efek negatif dari arus informasi, teknologi, dan transportasi. Ini yang disebut dengan globalisasi. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana sejarah perjalanan, dinamika perwujudan Pancasila di negara kita Indonesia ini. Yang ini secara globalnya dibagi dalam 3 masa. Ya, pertama adalah masa Orde Lama. Nanti ada masa Orde Baru, ada masa era Reformasi. Sekarang ini kita hanya membahas tentang bagaimana masa Orde Lama disebutnya, yaitu masa awal negara kita lahir merdeka sampai tahun 65 terjadinya Gestapo, gerakan 30 September, pemberontakan PKI. Itu masa yang kita pelajari sekarang ini, dari kita merdeka tahun 45 sampai tahun 65. Pada masa ini adalah masa Indonesia itu baru lahir, ibaratnya seperti sebuah bayi yang baru lahir. Ya, Pancasila itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta dijadikan sebagai sebuah keyakinan dan kepribadian. Sehingga pada masa ini adalah masa proses mencari, ya, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia terbentuk, bagaimana sistem bernegara di negara kita ini punya aturan yang jelas. Ada undang-undangnya, ada dasar hukumnya. Itu terus proses. Dan ini ternyata sampai sekarang terus belajar, berproses. Begitu ya. Sehingga ini, karena ini masih terus berproses, sehingga pada masa ini tuh timbul terjadi beberapa pergolakan ideologi. Nah, ini memang terjadi. Dan ini tidak akan pernah selesai, tidak akan berhenti. Di dunia ini pasti terjadi. Ya. Apalagi tadi, kemarin Bapak sampaikan, dulu bahwa lahir Indonesia ini juga beragam agamanya, sukunya, budayanya, bahasanya, karakternya juga berbeda. Maka setelah merdeka pun tetap ada
sehingga pada waktu itu yang pertama itu yang kalian semua sudah tahu, di Aceh itu lahirlah gerakan Darul Islam, DITII, Tentara Islam, oleh Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar yang semangatnya mendirikan negara Islam Indonesia. Bisa ditumpas sekalipun setelah itu pada masa era reformasi ini penting. Beliau ini adalah seorang ulama yang kemudian oleh pemerintah direhabilitasi, diperbaiki nama baiknya, dianggap bukan sebagai pemberontak. Ya. Yang kedua adalah di Maluku itu ada namanya RMS, Republik Maluku Selatan, ya, yang ingin mendirikan negara sendiri. Yang ketiga adalah di Makassar itu ada namanya Permesta, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta oleh Safruddin Prawira Negara karena merasa tidak puas dengan pemerintah pusat di Jakarta. Yang keempat di Bandung itu ada Angkatan Perang Ratu Adil. Ini rakyat ingin Sultan Hamid II itu karena dirayu oleh Westerling Belanda itu dirayu agar menyerang ke Bung Karno di Jakarta sampai ini diselesaikan. Terakhir nanti yang kita bahas adalah tentang terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI tahun 65. Kita biasanya kelas 9 itu nanti akan kunjungan ke Lubang Buaya ya sebagai menyaksikan bukti-bukti sejarah pergolakan sebuah ideologi. Demikian anak sekalian, Bapak ulangi bahwa pada masa ini terjadi ini adalah proses pertama kali negara Indonesia dilahir, Mas Boy, sehingga terjadi berbagai macam pergolakan. Munculnya tadi DITII, RMS, Permesta, Ratu Adil, sampai kepada PKI yang ini lebih heboh lagi. Nanti akan kita pelajari. Bapak mendoakan semoga kalian selalu menjaga kesehatan, mengisi waktu yang ada dengan hal-hal yang berkualitas, jadi anak soleh-soleha, sholatnya 5 waktu, berbakti kepada orang tua, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.